Kanker stadium 3 dan 4 tidak akan terjadi jika tidak dilakukan biopsi. Nah, ini adalah komentar yang ada di sebuah video edukasi saya tentang kanker. Dan ini adalah salah satu informasi hoax kesehatan yang tersebar di media sosial dan telah berhasil membuat banyak orang menjadi takut dan tersesat. Mari kita bahas. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa stadium kanker itu ditentukan oleh ukuran tumor, keterlibatan kelenjar getah bening, dan ada atau tidaknya penyebaran ke organ lain. Artinya, kanker itu tidak tiba-tiba menjadi stadium 4 hanya karena seseorang masuk ke ruang tindakan lalu dilakukan biopsi. Proses perubahan dari satu sel normal menjadi kanker, kemudian membesar, kemudian menembus jaringan sekitar, lalu masuk ke pembuluh darah, lalu atau ke pembuluh limfe, pembuluh getah bening ya, lalu menyebar ke organ lain. Itu adalah proses biologis yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bukan proses yang terjadi dalam hitungan menit saat dokter mengambil sampel jaringan. Sekarang, mari kita ajukan beberapa pertanyaan sederhana. Kalau benar biopsi itu menyebabkan kanker stadium 3 dan 4, mengapa banyak pasien datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan stadium lanjut, padahal belum pernah melakukan atau mendapatkan pemeriksaan biopsi sama sekali? Setiap dokter yang menangani kanker pasti pernah menjumpai pasien yang datang pertama kali dengan benjolan besar, luka yang sudah membusuk, atau kanker yang sudah menyebar ke organ lain, misalnya ke paru, ke hati, ke tulang, ke otak. Padahal pasien tersebut belum pernah menjalani biopsi. Kalau benar biopsi penyebab dari metastasis, seharusnya kasus seperti ini tidak akan ada. Itu logikanya. Bahkan kalau kita mengikuti logika tersebut, seharusnya negara-negara dengan fasilitas kesehatan terbaik yang paling sering melakukan biopsi akan memiliki angka kematian kanker yang lebih tinggi. Namun faktanya justru sebaliknya, negara-negara yang memiliki program screening, fasilitas diagnostik, dan akses biopsi yang baik umumnya menemukan kanker lebih dini dan memiliki angka kesintasan yang lebih baik. Sebaliknya, keterlambatan diagnosis dan keterlambatan pengobatan justru merupakan salah satu penyebab utama pasien datang dalam keadaan stadium lanjut. Jadi yang sering menjadi masalah bukan karena biopsinya dilakukan, tetapi karena kanker ditemukan ketika sudah terlambat. Pertanyaan berikutnya, kalau biopsi menyebabkan kanker menyebar, mengapa banyak pasien yang menolak biopsi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetap mengalami pembesaran tumor dan akhirnya metastasis? Faktanya, perjalanan alami dari kanker ya memang seperti itu. Semakin lama dibiarkan, semakin besar peluang sel kanker untuk berkembang dan menyebar. Pertanyaan lainnya, kanker itu sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Catatan mengenai kanker bahkan ditemukan pada mumi Mesir kuno. Pada masa itu, tentu belum ada biopsi, belum ada CT scan, belum ada laboratorium patologi anatomi. Lalu bagaimana mungkin kanker stadium lanjut sudah ada jauh sebelum biopsi ditemukan? Inilah yang disebut sebagai uji logika terhadap sebuah teori atau sebuah klaim. Jika sebuah teori atau sebuah klaim tidak mampu menjelaskan fakta-fakta yang ada, maka teori atau klaim tersebut perlu dipertanyakan. Lalu mengapa biopsi tetap dilakukan? Karena dokter itu tidak boleh menebak-nebak, tidak boleh sembarangan menentukan diagnosis. Benjolan payudara misalnya. Benjolan payudara itu mungkin bisa itu berupa kista, bisa itu fibroadenoma, bisa itu hanya peradangan, bisa itu tumor jenang, atau mungkin saja itu kanker. Bentuknya bisa mirip.
USG dan mamografi dapat memberikan petunjuk, tetapi diagnosis pasti biasanya memerlukan pemeriksaan jaringan. Disinilah peran dari biopsi. Biopsi bukan untuk menyebarkan kanker, Bapak Ibu sekalian. Biopsi dilakukan untuk mengetahui secara tepat penyakit apa yang sedang dihadapi, sehingga terapi yang diberikan sesuai dengan sasaran. Bahkan pada era pengobatan kanker modern, hasil biopsi seringkali menentukan pilihan terapi yang sangat spesifik. Misalnya pada kanker payudara, pemeriksaan HER2, reseptor estrogen, dan reseptor progesteron, semuanya berasal dari jaringan yang diambil saat biopsi. Tanpa informasi tersebut, dokter justru kehilangan arah, kehilangan kompas dalam menentukan terapi terbaik. Apakah ada risiko sel kanker terbawa jarum biopsi? Kalau secara teori memang pernah dilaporkan dalam literatur medis, tetapi kejadiannya itu sangat jarang, dan angka kejadiannya jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh dari diagnosis yang akurat. Karena itulah, seluruh pusat kanker besar di dunia tetap menggunakan biopsi sampai hari ini. Jadi ketika mendengar pernyataan bahwa kanker stadium 3 dan 4 terjadi karena biopsi, cobalah bertanya kembali. Kalau benar demikian, mengapa ada pasien yang sudah stadium 4 sebelum biopsi? Mengapa kanker stadium lanjut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum biopsi ditemukan? Mengapa rumah sakit kanker terbaik di dunia masih menggunakan biopsi sebagai standar diagnosis? Dan mengapa rumah sakit kanker rujukan nasional juga masih menggunakan biopsi sebagai standar diagnosis? Akhirnya, ada pertanyaan sederhana yang layak kita renungkan bersama. Jika biopsi itu benar-benar menyebabkan kanker menyebar dan membuat pasien menjadi stadium 3 atau 4, mengapa dokter, perawat, ahli patologi, ahli bedah kanker, dan bahkan anggota keluarga mereka sendiri tetap bersedia menjalani biopsi ketika menghadapi kecurigaan kanker? Bukankah mereka adalah orang-orang yang paling memahami prosedur tersebut? Kalau memang biopsi itu berbahaya, seperti yang dituduhkan, tentu orang pertama yang akan meninggalkannya adalah para tenaga kesehatan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya berharap video-video edukasi saya di halaman Tanya Dokter Indra ini bisa mengedukasi masyarakat Indonesia yang selama ini sudah termakan isu-isu maupun informasi hoaks kesehatan yang tersebar di media sosial. Saya tahu tidak semua orang memilih atau berpihak kepada medis. Itu adalah hak Anda. Saya pun tidak pernah mengajak orang untuk mengikuti saya atau mendewakan saya seolah saya ini yang paling benar perkataannya. Saya tidak mengajak Anda kepada diri saya, tetapi saya mengajak Anda untuk mengikuti kebenaran. Itu saja video kali ini, tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan satu hal kepada Bapak Ibu sekalian. Ingat, hoax itu dibuat oleh orang jahat dan disebarkan oleh orang bodoh. Demikian, semoga bermanfaat.